Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda dan sahabat semua, ini adalah materi kedua, kelas 11, mata pelajaran PAI untuk SMA dan SMK dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun KD pengetahuan dalam materi ini adalah memahami cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan KD keterampilan berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, malaikat Jibril datang kepada Nabi berpakaian serba putih. Lalu ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjawab ketika itu, "Al-imanu, iman itu, antu minabillah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir. Wal qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Semuanya bersumber dari Allah." Ananda dan sahabat semua, kita masuk kepada materi. Pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Kitab adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul berupa firman-Nya dalam jumlah yang banyak sehingga membentuk sebuah kitab. Itu bedanya dengan suhuf. Kalau suhuf, firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul hanya beberapa lembaran-lembaran saja, tidak membentuk sebuah kitab. Lalu makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan firman-Nya kepada nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak. Kitab itu berfungsi sebagai pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak tekankan di awal, seorang muslim hanya wajib mengimani isi kandungan Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain itu, kita wajib mengimani bahwa Allah pernah menurunkannya. Kenapa kita tidak wajib percaya dengan kandungannya? Karena kandungan kitab-kitab suci itu sudah direkayasa oleh manusia. Tidak ada yang asli lagi. Jadi jangan sampai kita salah paham sehingga sewaktu kita melihat kitab Injil, kita baca itu, kita anggap
ini juga kitab yang diturunkan oleh Allah, ini juga firman Allah. Tidak, itu bukan firman Allah lagi. Itu adalah kalimat-kalimat yang disusun oleh orang-orang yang merekayasa Injil itu. Sehingga Injil itu sekarang banyak versinya. Ada Injil Barnabas, ada Injil Yohanes, ada Injil Matius, dan lain-lain. Nah, Bapak semua, lalu dasar beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Dasar itu juga diistilahkan dengan dalil. Jadi dalilnya itu ada dua. Yang pertama dalil yang bersifat umum, dan yang kedua dalil yang bersifat khusus. Dalil yang bersifat umum terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Artinya, Pak tidak membacakan ayatnya biar menghemat waktu. Allah berfirman, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kepadanya kami berserah diri. Dapat Anda lihat nanti di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, dalil yang bersifat khusus. Pertama, perintah beriman kepada kitab Taurat. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nura. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Yang kedua, perintah beriman kepada kitab Injil. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Allah berfirman, wa atainahul injila fihi hudaw wa nura. Dan telah kami datangkan kepada Nabi Isa itu Injil, di dalamnya itu terdapat petunjuk dan cahaya. Yang ketiga, perintah beriman kepada kitab Zabur. Terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 55. Allah berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Dan telah kami datangkan, kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Dan yang terakhir, perintah beriman kepada Al-Quran. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang gunanya sebagai petunjuk bagi manusia. Anak-anak Bapak serta sahabat semua. Adapun kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya adalah umat Yahudi. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina. Ia berlaku pada abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Isi kandungannya
diistilahkan dengan Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Karena poin-poinnya ada 10. Secara umum, isinya itu tentang akidah dan hukum syariat. Ten of Commandment itu, yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, perintah menyebut nama Allah dengan hormat. Yang keempat, perintah memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan berdusta. Dan yang kesepuluh, larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi mungkin tidak mencuri saja, bisa jadi menipu atau mengajak orang berperkara ke pengadilan, juga dilarang. Jadi isinya secara umum hampir sama dengan Al-Quran. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Suryani. Juga untuk umat Yahudi. Kitab ini diturunkan di Yerusalem, di Israel sekarang. Kitab ini berlaku pada abad ke-10 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Isi kandungannya hanya tentang zikir, nasihat, hikmah atau kata-kata bijak. Ia tidak mengandung syariat karena hanya meneruskan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi juga sama-sama berlaku untuk umat Yahudi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Kibti kepada umat Nasrani. Ia diturunkan di Yerusalem atau Israel dan Palestina sekarang. Kitab itu berlaku 1 abad sebelum Masehi sampai 610 Masehi. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi itu. Isi kandungannya adalah tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Ia menghapuskan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam kitab Taurat karena tidak sesuai lagi dengan zaman itu. Jadi dia menasakh isi kandungan kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Lalu yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ia berlaku untuk umat Islam. Kitab ini diturunkan di Mekah dan Madinah dengan periodisasi 12 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Masa berlaku kitab ini sejak 610 Masehi, semenjak Nabi Muhammad diutus, diturunkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, sampai sekarang, dan berlaku sampai akhir zaman. Jadi tidak ada expire, tidak ada basinya wahyu Al-Quran ini. Isi kandungannya adalah tentang akidah, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, ibadah, cara menyembah Allah. Yang ketiga, akhlak, perilaku. Yang keempat, muamalah, aktivitas transaksi kita dengan manusia. Apakah itu jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, dan lain sebagainya. Yang kelima, munakahat, tentang pernikahan. Yang keenam, jinayat, tentang pidana. Orang membunuh orang,
orang mencuri, bagaimana penanganannya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, siasah politik. Yang kedelapan, sejarah. Yang kesembilan, hubungan internasional. Jadi diatur, dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran ini, kalau kita mau membaca dan memahaminya. Anak-anak Bapak yang Bapak muliakan, kita masuk kepada keistimewaan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu, ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, orang yang membacanya akan memperoleh berkah dan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, mempunyai daya tarik bagi manusia untuk beriman kepadanya dan membacanya. Dan yang keempat, akan memberikan ketenangan jiwa. Seandainya kita banyak masalah, kita baca Al-Quran, insya Allah kita akan tenang, nyaman. Yang kelima, ia akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Dalam satu hadis, Nabi menjelaskan, Al-Qur'anu syafi'an musyafa'un. Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang berpedoman kepadanya. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, ia berpedoman kepada Al-Quran itu. Al-Quran itu yang akan membimbingnya ke sorga. Wa man ja'alal Qur'an khalfa zahrihi. Siapa yang meletakkan Al-Quran itu di belakang punggungnya, ia tidak mau mempelajari, ia tidak berpedoman kepada Al-Quran itu, saqahu ilan nar. Quran itu nanti yang akan mendorongnya ke neraka. Dan yang keenam, Al-Quran itu akan selalu terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami yang akan memeliharanya. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Karena ia mempunyai pedoman. Yang kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu, ia akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Yang ketiga, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, keimanannya kepada Allah akan bertambah. Menambah keimanan kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sifat menghargai pengikut kitab-kitab suci lain. Karena memang Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci itu sebelum Al-Quran diturunkan. Terakhir, ananda semua, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, khususnya perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Al-Quran. Yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Quran, ia akan gemar dan senang membacanya. Ia akan meluangkan waktunya setiap hari itu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Quran itu, dia bertekad akan mengamalkan isi kandungannya. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Quran, ia akan senang mempelajarinya. Apakah itu mempelajari bacaannya dengan benar, ataupun mempelajari makna dan tafsirnya. Yang keempat, orang yang beriman kepada Al-Quran, ia akan berupaya menghafalnya. Ini menjadi kebanggaan tersendiri sewaktu kita banyak menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, orang yang beriman kepada Al-Quran, ia akan memuliakan Al-Quran itu.
ia akan membawanya dengan tangan kanan. Ia akan meletakkannya di tempat yang tinggi. Apakah itu saat membacanya, usahakan lebih tinggi dari lutut kita. Dan sewaktu menaruhnya, usahakan di rak buku yang lebih tinggi. Jangan sampai di bawah. Sehingga ia terkesan terlecehkan. Yang ketiga, menciumnya selesai membaca Al-Quran itu. Dan yang keempat, kita akan diam menyimak sewaktu ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Kita tidak boleh ribut. Kita mendengarkan, menyimak, kita juga dihukum seperti orang yang sedang membaca Al-Quran. Anak-anak Bapak semua, jadi ini materi kita pada kali ini. Semoga Ananda tertarik untuk lebih mendalaminya dan mencari referensi-referensi dari sumber lain, sehingga kita akan semakin paham dengan makna beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.